And I started realizing at that point that Islam and Judaism are so similar. It was also at that point that I realized that Jews and Muslims believe in the same God, and also Christians, but that's not really relevant to the story. Assalamualaikum, sahabatku. Dalam video kali ini, saya akan berbagi dengan kalian kisah perjalanan hijrahku. Bagi mereka yang belum pernah melihatku di TikTok, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya lahir dalam keluarga Yahudi dan tumbuh besar dengan keyakinan Yahudi. Namun, pada tahun 2018, saya memutuskan untuk memeluk Islam, dan banyak orang bertanya bagaimana perubahan ini terjadi. Dalam video ini, saya akan berbicara tentang perjalanan dan pengalaman saya, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada saya. Untuk memahami awal kisah saya lahir dalam keluarga Hasid, di Montreal, Kanada. Keluarga saya memiliki latar belakang campuran, dengan ayah saya berasal dari keluarga Yahudi Askenazi dan ibu saya memiliki akar Mizrahi dan Sephardic. Selama masa kecil, saya tumbuh besar dengan keyakinan Yahudi yang kuat, bersekolah di sekolah Yahudi, dan selalu percaya pada Tuhan. That I started meeting, non-Jewish people, and it all started basically when people would start asking me questions about Judaism, and I would answer them, and sometimes I'd be met with challenges. They would challenge me, but this. For example, I had a woman ask me about Shabbat, and I explained to her because the Torah says that we must cease work on the seventh day because God created the world in 6 days, and the seventh day He rested. And she was like, yeah, but how come you can't use your phone? You can't do this, you can't do that. There are a lot of rules. And it started putting a lot of doubt in me, and I remember that question specifically from that woman. I still remember who asked me that. Her name is Mary, and I worked with her at a grocery store. And anyways. Ketika saya mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar komunitas Yahudi, pertanyaan tentang keyakinan dan praktik Yahudi sering muncul. Saya mulai merasa terdorong untuk menjelaskan keyakinan saya, dan ini memunculkan keraguan dalam diri saya sendiri tentang praktik Yahudi. Sebagai contoh, peraturan-peraturan yang sangat ketat seperti berpuasa pada hari Sabat mulai terasa membingungkan. Kemudian, suatu ketika saya berdiskusi dengan seorang teman yang tidak Yahudi tentang praktik-praktik dalam agama Yahudi. Pertanyaan yang dia ajukan mengenai kepatuhan dan pengertian dalam agama Yahudi membuka mata saya. Saya mulai menyadari bahwa banyak peraturan dan praktik dalam agama Yahudi berasal dari interpretasi para rabi, bukan hanya dari Taurat itu sendiri. Debates between Muslims and Jews, and I started realizing at that point that Islam and Judaism are so similar. It was also at that point that I realized that Jews and Muslims believe in the same God, and also Christians, but that's not really relevant to the story. Kemudian, saya mulai memahami bahwa ada banyak kesamaan antara Islam dan Yudaisme, dan bahwa kita semua menyembah Tuhan yang sama. Ini memunculkan pertanyaan dalam diri saya mengenai mengapa saya harus memisahkan diri dari Islam. Saya juga merasa bahwa menjalani ajaran Islam bisa membuat saya menjadi seorang Yahudi yang lebih baik. Saya merasa bahwa saya bisa menjaga identitas saya sebagai orang Yahudi sekaligus merasakan kedekatan dengan Tuhan dalam Islam. Pada akhirnya, saya mulai mempelajari Islam lebih dalam, membaca Al-Quran, dan berdoa. Hal-hal seperti kesopanan dalam berpakaian, sujud dalam salat, dan perasaan mendalam ketika berdoa semakin membuat saya yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar bagi saya. Akhirnya, pada bulan Januari tahun 2018, saya memutuskan untuk memeluk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Proses perubahan ini tidak selalu mudah, dan saya merasa perlu meninggalkan banyak aspek budaya dan tradisi Yahudi. Namun, dengan setiap langkah yang saya ambil menuju Islam, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan merasa lebih baik dalam diri saya. Kisah saya adalah bukti bahwa jalan kita dalam pencarian agama dan kebenaran bisa berliku-liku. Terkadang, kita harus meninggalkan kenyamanan zona kita untuk mencari jawaban. Semoga kisah perjalanan saya dapat menginspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan keyakinan. Kisah mualaf ini adalah pengingat bahwa jalan kita mungkin berliku, namun dengan tekad dan pencarian yang tulus, kita bisa menemukan kebenaran dan kedekatan dengan Tuhan. Jangan pernah ragu untuk menjalani perubahan yang mendalam dalam hidup Anda. Teruslah mencari, teruslah belajar, dan teruslah berkembang. Semoga kisah inspiratif ini menginspirasi Anda untuk mengejar kebenaran dan menghargai kekuatan iman. Sampai jumpa di kisah mualaf berikutnya.